Berbicara ulang tahun, mungkin adalah satu dari sekian banyak momen yang dinanti-nantikan bagi sebagian orang. Apalagi jika ulang tahun yang 17. Sebuah usia yang dianggap spesial. Udah kayak martabak telur aja pakai spesial. Akan tetapi, hal yang dikatakan spesial itu tidak berpengaruh sama gua. Kesenangan dan kegembiraan yang biasa dirasakan orang saat berulang tahun, sepertinya menolak untuk gue dapatkan. Di usia yang ke-17, gue harus mengalami kesedihan yang mendalam. Nyokap yang bertahun-tahun nemenin gue selama ini, dinyatakan meninggal dunia setelah kejadian beberapa orang yang gak dikenal membakar rumah gue. Selepas kepergian nyokap, gue gak tahu harus berbuat apa untuk melanjutin hidup. Saat sedang berjalan tanpa ada tujuan, tiba-tiba ada yang manggil-manggil nama gue. Bima, sang penerus Maskerman yang akan membasmi kejahatan dimanapun ia berada. Suara gua kok nggak enak banget sih. Coba kalau kayak gini. Sang penerus Maskerman yang akan membasmi kejahatan dimanapun ia berada. Masih nggak enak juga. Dah, gue biasa aja. Anggap-anggap ini suara orang tua ya para pendengar. Lanjut gak nih? Lanjut ya. Apakah ucapan itu akan menjadi sebuah kenyataan? Sang penerus Maskerman yang akan membasmi kejahatan dimanapun ia berada. Gue pun seketika langsung memperhatikan ke sekeliling, mencari di mana suara itu berasal. Gue di atas woi. Jangan celangak-celinguk melulu loh. Mirip banget dah kayak bapaknya. Hah? Mirip kayak bapak? Ya. Maksudnya? Ya, mirip. Mirip? Pokoknya lu mirip lah kayak bapak lu. Om tahu bapak saya? Ya tau lah. Bapak lu nikahin emak lu aja gue tahu. Kapan emangnya? Udah lama lah pokoknya. Sama seperti gue tadi, dia celingak-celinguk melihat ke bawah. Bantuin gue turun dong. Tinggi nih. Gue takut. Daya. Kasih tahu dulu kapan bapak sama emak nikah. Nanti baru ditolongin. Pokoknya pas lu belum lahir dah. Karena dia nggak ngasih tahu kapan tanggal nikah bokap sama nyokap, gua pun ninggalin dia. Oi, Daya. Bocah diminta tolong malah pergi. Makanya jawab dulu kapan bapak sama emak nikah. Nanti baru ditolongin turun. Tolongin gue dulu. Nanti gue kasih tahu dah. Gue janji. Melihat dia yang benar-benar takut untuk turun, gue menghampirinya dan membantu dia untuk turun dari pohon. Nah, gini dong. Bantuin gue turun. Kan jadi dapat pahala loh nolongin orang tua kayak gue. Lagian om ngapain coba naik-naik atas pohon? Udah tahu mah gak bisa turun, malah nangkring di atas. Biasalah, lagi nyari angin gue. Makanya nangkring di atas. Yuk, ikut gue. Nanti gue ceritain deh tentang bapak sama emak lu. Mau kemana om? Om jangan om, saya masih kecil om. Jangan om. Gue masih normal. Nggak bakal gue apa-apain lu. Udah, ayo jalan. Hehe, canda om. Iya, gue tahu. Kita pun mulai berjalan dan gue mengikutinya dari belakang. Sejujurnya, gue lupa kapan bapak sama emak lu nikah. Tapi yang gue inget, lu lahir di malam minggu. Tepat jam 11 malam. Saking girangnya bapak lu, dia sampai teriak-teriak kasih tahu ke orang-orang kalau dia sekarang punya anak. Dan anak pertamanya pun sesuai dengan keinginannya, yaitu cowok. Mendengar cerita yang disampaikan olehnya, gue jadi teringat saat nyokap bercerita hal yang sama saat gue masih kecil. Bim, dulu pas emang lahirin lu, bapak lu tuh seneng banget. Soalnya lu tuh cowok, pas banget sama yang dia pengen. Saking senengnya, bapak lu sampai ngasih tahu ke orang-orang kalau anak pertamanya cowok. Katanya sih bakalan jadi penerusnya dia, tapi emang kagak tahu dah lu bakal nerusin apaan. Mengingat momen itu, gue tersenyum udah kayak orang lagi jatuh cinta. Gue pun berjalan sambil ngelamun dan senyum-senyum sendiri. Alhasil, tiang listrik yang lagi diem juga gue tabrak. Aduh! Siapa sih ini yang naruh tiang listrik tengah jalan begini? Bocah Daya. Kalau jalan tuh lihat ke depan. Nabrak tiang listrik kan tuh. Merasa malu karena habis nabrak tiang listrik, gue pun cengengesan sambil ngusap-ngusap jidat gue yang tadi dicium sama tiang listrik.
Sewaktu gue lagi ngusap-ngusap jidat, tiba-tiba datang 2 orang yang suka ngejahilin gue. Yap, Ucok dan Slamet. Bah, ada si Pongah Met di sini. Yoi bro. Hei Pongah, sedang apa kau di sini? Sedang bisnis kau sama si tukang kambing rupanya. Gak mungkin lah bro. Emangnya dia punya duit? Punya rumah aja enggak? Sama satu lagi bro, nggak punya orang tua. Hahaha. Mendapatkan hinaan dari mereka, gue cukup kesal. Saat ingin mengeluapkan emosi, lelaki tua yang ada di sebelah gue nahan gue untuk gak memukuli mereka. Lalu tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi, yaitu suara Ucok dan Slamet yang tertawa seketika berubah menjadi suara kambing. Hahaha. Be. Gue yang mendengarkannya pun bingung. Tapi dalam hati gue cukup senang karena suara mereka berubah menjadi suara kambing. Hingga akhirnya Ucok sadar ada yang aneh dengan mereka berdua. Heh, Met, suara kau kenapa berubah jadi kambing, Met? Hah? Mana mungkin lah, mana mungkin. Hah, betul kan, Met? Suara kau berubah jadi kambing, Met. Mbak. Alamak, Met. Mbak. Sepertinya ada Mbak. Mbak. ada hal yang aneh di sini, Met. Mbak. Ayo, Met, cabut kita, Met. Met, cabut kita. Ayo. Met. Mbak. Mereka berdua pun lari ketakutan dan gue hanya tertawa melihat mereka. Hingga akhirnya lelaki tua yang dikatain tukang kambing oleh Ucok menyuruh gue berhenti untuk menertawai mereka. Udah, jangan kebanyakan ketawa. Nanti kayak mereka, mau? Gue pun langsung berhenti ketawa karena takut kualat kayak mereka berdua. Ayo, kita jalan lagi. Lalu gue kembali berjalan mengikuti dia. Rasa penasaran kenapa suara Slamet bisa berubah jadi kambing memenuhi isi pikiran gue. Udah, nggak usah penasaran kenapa suara mereka berubah. Itu tadi ulah gua. Mendengarkan pernyataan dari dia, langkah kaki gue terhenti. Gue pun bingung dan takut. Kenapa dia bisa ngubah suara seseorang jadi suara kambing? Mengetahui gue berhenti berjalan, pria itu tertawa dan menghampiri gue. Gak usah takut, santai aja. Oh iya, kenalin, gua si Pekam. Hah? Pekam? Pekam tuh bukannya pengobatan tradisional ya, Om? Yang disedot-sedot gitu darahnya, yang dari punggung. Itu bekam. Oh, bekam. Iya. Udah ganti ternyata. Hei, Ada lagi nggak plesetannya? masih banyak sih, Om. Tapi takut nggak lucu. Hei. Udah, ayo jalan lagi. Saat kembali berjalan, ia menceritakan banyak hal tentang bokap yang nggak gue ketahui sama sekali. Mulai dari masa mudanya sampai ia nikahin nyokap. Hingga akhirnya, ia mengatakan bahwa bokap adalah seorang superhero. Yang kayak di TV-TV itu. Mendengarkan cerita itu, gue pun kaget sekaligus nggak percaya. Karena mana mungkin bokap itu superhero yang suka nolongin orang. Dan si Pekam bilang bahwa gue akan meneruskan tugas berat yang selama ini dikerjakan oleh bokap. Yaitu menjadi superhero. Nggak mungkin bapak jadi superhero. Bohong banget. Nggak. Kagak percaya gue. Ya, nanti juga lu bakalan lihat sendiri buktinya di markas. Tiba-tiba, si Pekam menghentikan langkahnya. Raut wajahnya nampak begitu serius. Dia menatap tajam ke sekitar. Suasana pun menjadi hening. Angin perlahan berhembus ke arah kami. Saking heningnya suasana, suara hela napas kami terdengar begitu jelas. Hingga akhirnya... Sepertinya kita salah jalan. Mendengar bahwa ternyata kita salah jalan, gua hanya bisa bersabar sambil mengelus dadanya. Bukan. Mengelus dada gua maksudnya. Setelah itu kita kembali berjalan hingga akhirnya kita sampai di kandang kambing. Akhirnya kita sampai juga. Untung aja cuman sekali nyasar. Bentar. Ini kita nggak nyasar lagi kan? Kok kita malah ke kandang kambing? Katanya bakal ke markas. Ya, ini markas kita. Markas? Markas kambing? Si Pekam tak menjawab pertanyaan gua.
Dia malah tertawa lalu menekan sebuah kayu di salah satu bagian kandang kambing. Setelah Pekam menekan kayu itu, tanah yang ada di tengah-tengah kandang kambing terbuka. Ternyata, terdapat sebuah pintu rahasia menuju ke dalam tanah. Si Pekam hanya cengar-cengir melihat gue yang kebingungan karena ada sebuah pintu rahasia. Kemudian si Pekam mengajak gue untuk masuk ke dalam. Meski tengah kebingungan, namun rasa penasaran apa saja yang ada di dalam membuat gue berjalan mengikuti si Pekam yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam. Saat gue masuk, pintu itu kembali tertutup. Di saat yang bersamaan, lampu satu persatu menyala. Betapa terkejutnya gue melihat peralatan yang begitu canggih yang biasanya ada di markas-markas superhero, kini ada di hadapan gue. Ternyata ucapan si Pekam tentang superhero itu benar. Yaitu jadi superhero. Selamat datang di markas Maskerman.